Haleluya, puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 pada malam hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya memberi tema dari Renungan 79, Tukang Periuk. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam pasal ini, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana bukan untuk menyampaikan pesan Tuhan atau Yeremia harus berkhotbah kepada tukang periuk, tetapi melainkan mengambil satu pelajaran dari tukang periuk. Dan di sana Yeremia mendapatkan pesan Tuhan untuk disampaikan kepada kaum Israel. Nah, kita lihat apa pesan Tuhan untuk umatnya Israel. Apa pesan Tuhan bagi setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam saya baca sekali lagi. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, sampai di sana kita lihat bahwa kaum Israel ini sama seperti tanah liat, ya, yang sedang dikerjakan oleh tukang periuk untuk dijadikan bejana yang indah sesuai yang ia kehendaki. Dan Tuhan adalah tukang periuk ilahi yang sedang membentuk umatnya untuk menjadi bejana yang indah dan mulia tentunya. Namun tanah liat tidak secara otomatis langsung berubah menjadi bejana yang indah. Gak seperti itu. Tetapi tanah liat harus melalui beberapa proses sehingga dapat menjadi sebuah bejana yang indah dan tentu berkualitas. Nah, pelajaran dari tukang periuk, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk membentuk umatnya. Di ayat yang keempat sekali lagi di sana, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya. Dalam bahasa Ibrani, kata rusak itu memakai kata sahat yang berarti kotor, cacat. Ya. Dalam proses pembentukan bejana biasanya tukang periuk itu akan menemukan batu-batu kecil, tanah-tanah yang keras, dan itu akan menjadikan bejana rusak dan cacat, ya. Sehingga harus dihancurkan lagi dan dibersihkan, dibentuk lagi, ya. Dari awal lagi dilakukan oleh tukang periuk. Nah, kalau kita melihat, ya, dari pembelajaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, terkadang dalam hidup kita Tuhan menemukan hal-hal yang tidak baik, yang kotor, rusak, cacat. Sama seperti kaum Israel pada saat itu yang rusak, kotor dengan penyembahan-penyembahan berhala, dan mereka tidak mau bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus menghancurkan umatnya dengan mendatangkan penghukuman demi penghukuman. Kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, "Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa-dewa kesiaan.
Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi kita lihat bagaimana di ayat yang ke-17 juga dikatakan, seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Ini adalah penghukuman yang Tuhan datangkan kepada kaum Israel, kepada umatnya sendiri. Dan hukuman ini bukan untuk membuat mereka binasa, tetapi penghukuman yang Tuhan datangkan ini untuk memperbaiki setiap kehidupan mereka, supaya mereka kembali bertobat dan kembali datang kepada Tuhan dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, dalam setiap kehidupan kita yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita memberikan setiap kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan, ya. Sebab Dia Tuhan yang sedang membentuk setiap kehidupan kita untuk menjadi bejana yang indah di dalam pemandangannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kedaulatan penuh atas diri kita. Dia Tuhan yang berkuasa penuh atas setiap kehidupan kita. Dan Dia tidak berhutang apa-apa terhadap kita. Dia dapat berbuat terhadap kita seperti yang dianggapnya pantas, sesuai dengan apa yang Tuhan lihat baik. Dan tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Dia perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Karena yang pasti apa yang Tuhan lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayat 21 firman Tuhan katakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi setiap kehidupan kita, ya, kita ini adalah tanah liat di tangannya Tuhan, dan kita nggak bisa berkata, nggak bisa seperti tanah liat untuk berkata kepada tukang periuk untuk membuat dia menjadi seperti ini. Enggak, itu haknya tukang periuk. Kita nggak bisa membantah, oh kok aku dijadikan seperti ini. Kita nggak bisa bilang, kita harus jadi seperti ini tukang periuk. Nggak bisa. Itu ada, hak itu ada pada tukang periuk. Dia mau bentuk seperti apa, ya. Itu haknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita hanya bisa taat, kita hanya bisa berserah. Itu yang harus ada dalam hidup kita, dibentuk. Karena yang pastinya kita nggak akan pernah dibentuk untuk menjadi sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Enggak, Tuhan membentuk kita seperti apapun itu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Itu dengan tujuan untuk mengagungkan Tuhan. Sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita hanya tanah liat di tangan Tuhan, ya, sebagai tukang periuk ilahi, berserahlah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan membentuk kita seperti apa yang Dia inginkan, yang indah dan mulia di dalam pemandangannya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, untuk kita lebih setia dan lebih berserah hidup kepada Tuhan
Dan biarlah Tuhan menjadikan kita sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dan indah dan mulia. Ya, puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat malam hari ini kami sudah menikmati renungan 79, satu pembelajaran dari tukang periuk yang mengerjakan tanah liat untuk dijadikan satu bejana yang indah. Sama seperti hidup kami yang adalah tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu, bentuk kami sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami mau berserah hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buang setiap apapun yang kotor, yang rusak Tuhan. Jadikan kami sebagai bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengar. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka selalu kesehatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.